Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan renungan pagi di pagi hari ini adalah orang-orang yang senantiasa dipelihara Tuhan dan yang senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menerima firman-Nya dalam renungan di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah kami terima dan Engkau berikan bagi kami. Kami boleh menerima kesehatan di pagi hari ini. Kami boleh menerima hari yang baik, hari yang indah di hari ini. Kami juga meyakini berkat pemeliharaan Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan yang besar juga yang akan kami terima hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan seluruh kegiatan dan aktivitas kami hari ini, izinkan kami boleh merenungkan firman-Mu di pagi hari ini, agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menuntun hidup kami untuk tunduk dan taat kepada perintah-Mu Tuhan. Berikan kami Roh Kudus untuk memahami mengerti firman. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. Kita baca di dalam kitab Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 bait 5. Bait kelima, saya akan membacakannya kepada kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berbunyi, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Demikian singkatnya ayat renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang empunya firman, dan berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya dan merenungkannya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan di pagi hari ini di dalam renungan, ayat renungan yang kita baca barusan adalah bahagia karena diampuni. Saudara-saudara, sejak saya waktu SMP, saya boleh cerita dan saya tidak akan malu menyampaikan hal ini karena ini pengalaman terburuk dan Tuhan telah memampukan saya untuk boleh memperbaiki ini. Waktu saya SMP, Bapak Ibu Saudara, saya telah melakukan kesalahan. Saya telah mencuri, mengambil barang orang tanpa izin. Lalu mereka tanya kepada saya dan saya tidak jujur. Lalu saya menutup-nutupi perbuatan saya itu kepada mereka, kepada pemilik barang tersebut. Lalu apa yang terjadi di beberapa hari ketika saya menutup-nutupi perbuatan saya itu kepada mereka? Saya akhirnya tidak mendapatkan kedamaian. Saya mendapat tekanan, saya takut ketika saya jumpa dengan mereka. Saya takut sekali berjumpa dengan mereka. Saya tidak ada kedamaian. Bahkan saya bilang sama adik saya pada saat itu, "Yuk dek, gak usah lagi kita tinggal atau kita singgah di rumah mereka, biar mereka tidak tanya-tanya tentang perbuatan kita, perbuatan abang," saya bilang. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa hari setelah itu mereka ternyata sudah tahu bahwa barang yang hilang dari mereka itu adalah perbuatan saya. Dan mereka menanyakan itu kepada saya. Awalnya saya takut jujur, ya, karena konsekuensinya saya tahu dan mereka sudah sampaikan kalau saya berbohong maka akan ada hukuman dan itu akan dipenjarakan, kata mereka. Lalu saya ambil keputusan saya harus jujur. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya jujur kepada mereka bahwa saya sengaja mengambil barang mereka karena saya lagi butuh. Dan mereka memaafkan saya dan mengatakan jangan mengulang kembali. Dan saat itu dari kejadian tersebut saya tidak ambil lagi barang tanpa seizin orang lain, artinya mencuri. Saudara-saudara, saya percaya juga kita memiliki hal yang sama. Sejak saya mengakui segala kesalahan saya jujur kepada mereka, maka tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kekhawatiran lagi ketika jumpa dengan mereka. Setelah saya jujur, saya ya aman-aman saja seperti biasa. Saya sukacita, saya senang, saya bahagia. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara memiliki pengalaman yang mungkin sama dengan saya.
Ketika kita tidak jujur, kita bohong, kita tutup-tutupi, berlarut-larut, berlama-lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, maka yang terjadi dalam diri kita akan mendapatkan tekanan. Kita tidak akan ada kedamaian. Ya, kita mau berdoa pun itu tidak akan sesempurna mungkin. Karena apa? Ada ketakutan yang menghantui kita. Pikiran kita berkata, engkau akan ketahuan, kamu sudah ketahuan nanti begini, begitu, begini. Tetapi ketika kita sudah jujur, kita mengakui dosa kita, kita mengakui perbuatan kita, betapa bahagianya kita ketika kita sudah jujur. Demikian pun kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang telah ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mendapatkan sebuah perbuatan atau kita melakukan kesalahan dengan sengaja, padahal mencuri itu sudah betul-betul salah, tapi kita melakukannya dengan sengaja. Ketika kita sudah melakukan, kita harus jujur mengaku. Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita mendapatkan pengampunan dari orang. Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini tertuju kepada kisah Daud. Ayat ini merupakan kebahagiaan Daud karena ia telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan melalui Nabi Natan. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada ayat atau perikop ini, saudara-saudara? Kita melihat daripada kisah Daud ketika ia menginginkan Betseba, istri Uria. Dia sudah menginginkan Betseba, ya dia sengaja Bapak Ibu Saudara, padahal dia punya istri, dia punya gundik. Tapi dia masih menginginkan punya orang lain, ini yang salah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ia sengaja membuat Uria, suami Betseba tadi, menjadi pimpinan di peperangan supaya bisa tewas di peperangan Bapak Ibu Saudara. Akibatnya memang tewaslah si Uria tadi. Sengaja Daud memberikan posisi Uria paling depan supaya ketika musuh memerangi bangsa Israel, maka Uria yang paling pertama mati. Saudara-saudara, rencana Daud berhasil. Tetapi keberhasilan yang dimiliki oleh Daud itu merupakan sebuah kesalahan dan pelanggaran terbesar di pandangan Tuhan. Akibatnya Tuhan menyuruh Nabi Natan untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan Daud atas tindakannya yang sengaja dibuatnya. Dia sengaja menginginkan Betseba. Dia sengaja membunuh Uria. Akibatnya tahtanya sudah tercemar. Akibatnya nama Tuhan tercemar oleh karena tingkah laku hambanya Daud. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan kehadiran Nabi Natan kepada Nabi Natan Bapak Ibu Saudara mengungkapkan dosa apa yang dilakukan oleh Daud. Dia memberitahukan bahwa apa tindakan Daud itu adalah salah dan itu adalah membuat Tuhan murka kepada dia. Dan kehadiran Nabi Natan kepada dia adalah menyampaikan hukuman dari Tuhan kepada Daud karena pelanggaran-pelanggaran. Akibatnya anak pertama yang dikandungi oleh Betseba, ya, atas hubungan yang mereka lakukan oleh Daud itu meninggal hanya selama 7 hari Bapak Ibu Saudara. Itu adalah hukuman. Hukumannya apalagi yang diberikan Tuhan kepada dia? Istri-istri daripada si Daud akan dibiarkan Tuhan dimiliki oleh para laki-laki yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan hukuman terberat, terbesar yang dimiliki oleh Daud karena pelanggarannya yang sengaja dibuatnya. Untung saja Daud mengaku. Dan tidak hanya mengakui, dia betul-betul merubah sikap hidupnya dari kesalahannya. Ia merubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari pengakuan Daud kepada Nabi Natan, membuat Tuhan tidak murka atas dirinya sendiri. Dan Nabi Natan mengatakan, engkau tidak akan mengalami murka Tuhan yang membuat engkau mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, inilah dalam kitab Mazmur ini, di 32 ini, Daud menyampaikan sebuah kebahagiaannya untuk kita para pembaca, bahwa dulu dia pernah salah, dulu dia pernah berdosa, tapi dia beritahukan kepada Tuhan. Dia jujur kepada Tuhan, dia sampaikan semuanya, bahwa rencananya yang sengaja itu dibuat, pelanggarannya itu, kesalahannya yang sengaja dibuat itu adalah dosa, dan ia jujur di hadapan Tuhan. Ia mengakui dengan sungguh-sungguh
Dan tidak hanya mengakui, ia lebih lagi untuk bertobat atau melepaskan diri dari kesalahan yang sama. Kebahagiaannya Bapak Ibu Saudara, karena ia telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sehingga ia berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada mereka yang mengaku dosa, yang menyadari dosanya, yang menyadari kesalahan-kesalahannya. Ingat, kita orang percaya, kita jemaat Tuhan, kita orang Kristen harus bisa sadar kalau kita salah. Wahai suami, wahai istri, jika engkau salah kepada suamimu atau kepada istrimu, mengakulah, bilanglah, aku bersalah, aku melakukan ini, aku sengaja melakukan ini, maafkanlah saya. Saya percaya ketika engkau diampuni, itu merupakan sebuah kebahagiaan yang kita miliki. Amin. Mari belajar hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui renungan di pagi hari ini dengan tema bahagia karena diampuni. Ini adalah anugerah yang diterima oleh mereka yang mengakui dosanya. Berkat yang kita terima ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan adalah kebahagiaan, pemulihan, kedamaian yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagaimana di dalam surah 1 Yohanes dia katakan, Tuhan itu adil dan setia. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu adil dan setia. Jadi Tuhan tidak pernah berat sebelah. Tuhan tidak pernah memperhitungkan betapa banyaknya, berapa banyaknya dosamu. Tapi seberapa banyak engkau datang kepada Tuhan, Tuhan ingin menginginkan hal itu kepada kita. Seberapa banyak kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, seberapa banyak kita jujur di hadapan Tuhan, itu jauh lebih bagus, saudara-saudara. Mari belajar apa daripada akhir daripada kehidupan daripada Daud. Kejujurannya membuat ia bahagia, dan Tuhan terus pakai dia di dalam kepemimpinannya. Tuhan tidak mencemari nama baiknya. Itu karena ia telah jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan di pagi hari, mari belajar kembali agar kita senantiasa bisa jujur. Kita tidak luput dari dosa. Setiap saatnya pasti kita melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Tapi jangan biarkan kesalahan itu berlarut-larut atau kita mendiami. Bahkan ketika kita ditanyai, kita tidak jujur. Lepaskan dirimu dari kebohongan, jujurlah. Kalau engkau tidak jujur kepada setiap orang, mungkin kau malu. Jujurlah di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengampuni, engkau akan dimampukan Tuhan untuk engkau jujur kepada sesamamu dan orang-orang sekitarmu yang sengaja engkau melakukan kesalahan kepada mereka. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Dan saya percaya setiap pendengar renungan ini adalah orang-orang yang bahagia karena mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita karena ternyata kami mendapatkan kebahagiaan bila kami telah diampuni oleh Engkau. Kami bersyukur kami akan belajar dari Daud. Walaupun ia pernah salah, dia pernah sengaja berbuat dosa, tetapi pada akhirnya karena ia jujur, ia tulus menyampaikan kesalahannya kepada Tuhan, dan Engkau Tuhan mengampuni dia. Maka pada saat itu ia mengalami kebahagiaan dalam dirinya, dalam kepemimpinannya, sehingga kedamaian yang dialaminya. Kami juga ingin seperti yang dirasakan oleh Daud di kitab Mazmur ini Tuhan, yang mengungkapkan kebahagiaannya karena ia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kami juga menginginkan agar kami boleh diampuni Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak. Ampuni kami Tuhan, sadarkanlah kami dan pimpin kami ya Tuhan, agar kami tidak sengaja atau tidak sesering lagi kami melakukan kesalahan yang sama. Ajarlah kami untuk hidup benar seperti yang Tuhan firmankan. Berkati setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka juga dipimpin Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan mendapatkan kebahagiaan karena Engkau mengampuni mereka. Berkati pribadi, usaha, pekerjaan, dan rumah tangga mereka. Kasih Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan dan memimpin setiap langkah kami, aktivitas dan pekerjaan kami.
Kami percaya kasih Tuhan beserta dengan kami, perlindungan, damai sejahtera, dan kesehatan itu yang akan kami miliki sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kau berkati channel ini, kau berkati hamba-Mu Raffi senantiasa boleh menyampaikan firman-Mu dengan benar seperti hikmat dan urapan Tuhan bagi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah mendengarkan renungan di pagi hari ini. Saya sangat berterima kasih dan sangat bersuka cita bagi Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini. Berharap Bapak Ibu boleh share kembali kepada teman-teman yang lain, dan doakanlah saya secara pribadi untuk tetap dipakai Tuhan di dalam menyampaikan renungan ini setiap saatnya. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok hari. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Shalom.